Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persiapan dalam menghadapi UTBK, di mana topik yang akan kita bahas yaitu kita fokuskan pada topik geometri. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama di sini diketahui terdapat sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu 10 cm. Kemudian, jika titik P berada di tengah-tengah ruas garis AB dan titik Q berada di tengah-tengah ruas garis AD, yang ditanyakan berapakah panjang GR. Oke, jadi langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu bentuk bangun ruangnya, di mana diketahui tadi P itu dia tengah-tengah antara A dan B, kemudian Q itu dia tengah-tengah antara A dan D. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang garis GR. Jadi caranya bagaimana? Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu panjang garis PG dan juga PQ. Untuk apa nantinya? Untuk menentukan GR-nya itu kita menggunakan segitiga GPR. Dengan di sini adalah siku-siku. Nah, langkah pertama kita akan menentukan GP terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Jadi, untuk menentukan GP kan kita butuh panjang garis PC. Di mana untuk menentukan PC sendiri itu kan kuadrat penjumlahan dari PB ditambah dengan BC. Jadi, saya tuliskan terlebih dahulu langkah pertama, kita menentukan panjang garis PG. Ini saya tuliskan PG kuadrat aja. Itu kan sama dengan PC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, kemudian setelah itu, PC kuadrat sendiri, dia adalah PB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, kemudian ditambah dengan CG kuadrat. Sehingga tinggal kita masukkan PB-nya itu adalah 5 karena P itu titik tengah A dan B. Ini 5, ini 10, dan ini adalah 10. Maka ini menjadi 5 kuadrat, kemudian ditambah dengan 10 kuadrat, ditambah dengan 10 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya ini sama dengan 25 tambah 100 ditambah 100. Sehingga ini sama dengan 225. Berarti PG itu dia sama dengan akar dari 225. Berapa akar dari 225 itu? Dia adalah 15. Nah, kemudian setelah menentukan panjang PG, kita juga bisa menentukan panjang PQ. Berarti untuk menentukan PQ, perhatikan segitiga PAQ dengan siku-siku itu adalah di A. Maka PA itu kan panjangnya 5 dan PQ itu juga panjangnya 5. Maka kita bisa dengan cara cepat bahwa PQ itu dia sama dengan 5 akar 2. Nah, setelah kita menentukan PG dan juga PQ, berarti PR-nya berapa? Oh, berarti PR-nya itu adalah setengah dari PQ, atau dia sama dengan setengah dari 5 akar 2. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan panjang G ke R-nya, di mana G ke R itu sama dengan akar dari PG kuadrat dikurangi dengan PR kuadrat, di mana PG kuadrat berarti kan PG-nya tadi kita peroleh 15 dikuadratkan menjadi 225. Jadi kita bisa langsung tuliskan aja di sini. Dia 225 dikurangi dengan setengah 5 akar 2 dikuadratkan itu menjadi 25/4.
maaf, per 2 ya. Karena sudah kita sederhanakan. Nah, berarti ini hasilnya itu sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya. Ini menjadi 450 dikurangi dengan 25 dibagi dengan 2. Sehingga ini menjadi 425 dibagi dengan 2. Berarti kita peroleh GR-nya itu dia sama dengan, yang dalam akar bisa kita sederhanakan menjadi 25 dikalikan dengan 17 dibagi dengan 2. Kemudian 25-nya keluar, itu menjadi 5. Berarti menjadi 5 akar 17 per 2. Kemudian kita kalikan akar sekawan, itu jadinya 5 per 2 akar 35. Berarti panjang GR-nya itu adalah 5 per 2 akar 35. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2 di sini diketahui terdapat 2 buah garis sejajar. Kemudian kita disuruh menentukan besar sudut X-nya. Jadi langkah pertama saya berikan nama dulu. Ini misalkan di sini sudut A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, sekarang perhatikan. 100 dan juga sudut A, mereka adalah sudut dalam berseberangan. Karena mereka itu sudut dalam berseberangan, berarti bagaimana besarnya? Yaitu besarnya adalah sama. Maka A itu dia besarnya juga adalah 100 derajat. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan nilai A-nya, sekarang perhatikan hubungan A dan B. A dan B itu jika mereka kita jumlahkan, dia akan membentuk sudut berpelurus. Artinya besarnya itu harus sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut A, yaitu besarnya yaitu 100 derajat. Maka sudut B kita peroleh besarnya itu adalah 80 derajat. Karena di sini dia itu ada tanda sama sisinya, maka ini itu adalah segitiga sama kaki. Yang artinya besar B dan C dia adalah sama, yaitu sama-sama 80 derajat. Dengan hal tersebut kita bisa menentukan sudut D, bahwa kita ingat jumlah sudut dalam segitiga ketika kita jumlahkan mereka besarnya harus sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut D itu dia sama dengan 180 derajat dikurangi B dikurangi dengan C, di mana besar sudut B dan C-nya masing-masing itu adalah 80 derajat. Sehingga bisa kita peroleh besar sudut D-nya itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 160, yaitu dia sama dengan 20 derajat. Berarti besar sudut X-nya yaitu hubungan dengan sudut D, dia adalah sudut berpelurus. Maka ketika besar sudut D ditambah X, mereka jumlahnya itu harus 180 derajat. Maka X itu dia sama dengan 180 dikurangi dengan 20, yaitu sama dengan 160 derajat. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 diketahui di sini terdapat sebuah segitiga, ada 2 buah segitiga ya. Segitiga ABD dengan segitiga BCD. Di mana segitiga BCD itu adalah segitiga sama kaki. Nah, sekarang perhatikan yang diketahui P-nya itu adalah 25, berarti di sini 25 derajat. Kemudian Q-nya itu adalah 40 derajat.
Nah, sekarang karena BC dan juga CD itu sama panjang, artinya sudut B dan sudut D itu adalah sama besar. Jadi kita misalkan mereka dengan Y, ini Y. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu nilai Y-nya. Maka ketika kita jumlahkan, Y ditambah dengan Y, kemudian ditambah dengan 40 derajat, dia sama dengan 180 derajat. Y tambah Y-nya yaitu 2Y, itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 40 derajat. Sehingga kita peroleh 2Y itu sama dengan 140. Maka Y-nya itu sama dengan 70 derajat. Nah, setelah kita peroleh Y-nya 70 derajat, berarti kita bisa menentukan sudut ini nih. Kita namai dia dengan Z. Z dan Y ini dia membentuk sudut berpelurus, yang artinya ketika mereka dijumlahkan, hasilnya itu harus sama dengan 180. Karena di sini sudah 70, maka Z itu besarnya adalah 110 derajat. Sehingga kita perhatikan segitiga ABD, ketika ketiga besar sudutnya kita jumlahkan, X ditambah 110, kemudian ditambah dengan 25, dia besarnya itu sama dengan 180 derajat. Maka X ditambah dengan 135 itu sama dengan 180 derajat. Maka X itu sama dengan 180 dikurangi dengan 135. Sehingga hasilnya itu adalah 45 derajat. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, di sini diketahui jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di O itu adalah 4. Maka OA-nya 4, OB-nya juga 4. Kemudian kita disuruh menentukan luas daerah dari AOB. Berarti kita disuruh menentukan luas segitiga AOB, di mana AOB itu adalah segitiga sama sisi. Nah, ini sisinya semua panjang nih. Berarti kalau ini 4, 4 ini juga 4. Nah, karena di sini yang diketahui itu panjang seluruh sisinya, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Luas segitiga itu sama dengan akar dari S dikalikan dengan S min A dikalikan dengan S min B dikalikan dengan S min C, dengan A, B, dan C-nya itu adalah panjang sisi-sisi segitiga, di mana dalam segitiga ini panjangnya sama, yaitu 4 semua, sedangkan S itu dia adalah setengah dari keliling segitiga, di mana ini menjadi setengah keliling segitiganya itu 4 tambah 4 tambah 4, yaitu 12. Berarti ini sama dengan 6. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan aja. Berarti luas segitiganya itu sama dengan 6 dikalikan dengan 6 min 4 dikalikan dengan 6 min 4 dikalikan dengan 6 min 4 juga. Sehingga diperoleh ini sama dengan akar 6 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu menjadi 6 kali 8 sama dengan 48, di mana 48 itu bisa kita sederhanakan, dia menjadi 16 kali 3, di mana akar 16 itu adalah 4 akar 3. Maka luas segitiga AOB itu adalah 4 akar 3. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan terkait dengan soal-soal UTBK bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.